Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dava Leonanda Safiskaya, biasa dipanggil Dava. NIM G1A020005 dari kelompok 9 Fakultas Kedokteran Program Studi Pendidikan Dokter. Saya berasal dari Ciamis. Di sini saya berperan menjadi pembuat skenario dan Dr. Sutomo Muda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Rafah Awalia, biasa dipanggil Manda, NIM G1A020023 dari kelompok 9 Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman. Di video kali ini, saya berperan sebagai editor dan juga pengisi suara naskah. Selamat menonton! Halo semua, perkenalkan nama saya Nida Fikriyah. Saya biasa dipanggil Nida. NIM G1A020048. Saya dari kelompok 9, Fakultas Kedokteran, jurusan Pendidikan Dokter. Saya berasal dari Kota Depok dan di sini saya berperan sebagai pembuat skenario. Halo semua, perkenalkan nama saya Sabi Zerfaina, biasa dipanggil Sabi, NIM G1A020053 dari kelompok 9, Fakultas Kedokteran, jurusan Pendidikan Dokter. Saya berasal dari Indramayu dan di sini saya berperan sebagai istri dari Dr. Sutomo. Selamat menikmati. Halo semua, perkenalkan nama saya Nurul Robiah Al-Adawiyah, biasa dipanggil Nurul, NIM G1A020055 dari kelompok 9, Fakultas Kedokteran, jurusan Pendidikan Dokter. Saya berasal dari Karawang. Di sini saya berperan sebagai pembuat skenario. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dufan Hefatio, biasa dipanggil Dufan dengan NIM G1A020069 dari kelompok 9 Fakultas Kedokteran Program Studi Pendidikan Dokter. Saya berasal dari Bantul, Yogyakarta. Di sini saya berperan sebagai Dr. Sutomo Dewasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alzairatunisa, biasa dipanggil Alza, NIM G1A020088. Saya dari kelompok neurologi, Fakultas Kedokteran, jurusan Pendidikan Dokter. Saya berasal dari Purwokerto. Di sini saya berperan sebagai pengisi suara. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Naila Nurulida Hashim, biasa dipanggil Naila, NIM G1A020117 dari kelompok 9, Fakultas Kedokteran, jurusan Pendidikan Dokter. Saya berasal dari Cilegon. Salam kenal semua, selamat menikmati. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aisyah Absarini, biasa dipanggil Ais, NIM G1A020118, Fakultas Kedokteran, jurusan Pendidikan Dokter. Saya berasal dari Jakarta. Di sini saya berperan sebagai ibu dari Dr. Sutomo. Selamat menikmati.
Pada tanggal 20 Mei 1908, lahirlah sebuah organisasi perjuangan kemerdekaan yang bernama Budi Utomo. Organisasi ini merupakan kumpulan pemuda-pemuda hebat perubah bangsa. Keberadaan organisasi Budi Utomo tentu tidak lepas dari sosok seorang dokter yang sangat hebat. Beliau adalah salah satu pahlawan Indonesia yang meniti karir menjadi seorang dokter. Siapa lagi kalau bukan Dr. Sutomo? Dr. Sutomo lahir dengan nama Subroto di Desa Ngepeh, Loceret, Nganjuk, Jawa Timur pada tanggal 30 Juli 1888. Beliau merupakan anak tertua dari keluarga R. Swajiputra dan R. Sudarmi Singowijojo. Saat usia kecil, Subroto memiliki sifat yang baik dan sopan kepada masyarakat, terutama kepada orang tuanya. Beliau dikenal memiliki kepribadian yang sangat baik, yaitu beliau memiliki kepribadian yang sangat rapi dan juga disiplin. Dr. Sutomo merupakan pribadi yang bekerja keras. Beliau selalu bekerja keras sehingga segala hal yang dilakukan beliau dapat maksimal. Dr. Sutomo juga pribadi yang hormat kepada orang tua. Beliau sangat menghargai dan menyayangi orang tuanya. Tidak ada yang lebih berharga daripada jasa orang tuanya kepada beliau. Ibu dari Dr. Sutomo, yaitu Raden Sudarmi Singowijoyo, adalah orang yang ramah tetapi tegas. Meskipun seorang istri ningrat, beliau tidak melupakan kewajibannya sebagai seorang istri dan seorang ibu. Raden Sudarmi Singowijoyo selalu mendidik Dr. Sutomo yang kala itu bernama Subroto dengan cara berbeda, yaitu dengan penuh pengertian akan tetapi tegas. Biasanya, ibu dari Dr. Sutomo selalu menyajikan teh hangat untuk sang suami di pagi hari. R. Swajiputra, yaitu ayah dari Sutomo, adalah seorang bangsawan yang menjabat sebagai Wedana di Maospati Madiun. Sejak kecil hingga berumur 7 tahun, Subroto telah diasuh oleh kakek dan neneknya. Dari sang ayah, Subroto belajar cara berprinsip dan menghormati orang lain. Meskipun Suwarji adalah seorang priai, namun ia tidak begitu senang dengan jabatannya tersebut. Ia melakukan pekerjaannya demi menafkahi keluarganya. Suwarji pun tidak ingin di kemudian hari anak-anaknya menjadi seorang priai seperti dirinya. Rasa hormat terhadap ayahnya semakin bertambah. Subroto telah menentukan ingin menjadi dokter semenjak ayahnya memperlihatkan padanya seorang murid sekolah dokter yang berpakaian jas putih dan mengenakan peci. Menurut Subroto, jas dan peci putih sangatlah anggun dan menarik. Itulah yang menjadi penyebab utama mengapa ia ingin menjadi dokter. Kakeknya yang bernama Raden Ngabehi Singowijoyo sangat sayang kepadanya, begitu pula dengan neneknya. Meskipun begitu, Subroto tidak terlalu memanjakan dirinya kepada kakek dan neneknya.
Walaupun kedekatan antara Dr. Sutomo dengan kakek dan neneknya itu sangat dekat, mereka juga mengajarkan kepada Dr. Sutomo untuk tetap rendah hati dan bijaksana. Kehadiran kakek dan neneknya itu sangat berarti bagi kehidupan Dr. Sutomo. Pada usia yang menginjak masa anak-anak, Subroto dititipkan kepada pamannya yang bernama Arjo Dipuro di Bangil. Karena rasa penasaran yang tinggi, di sana Subroto sangat senang membaca dan mempelajari hal baru serta memperdalam ilmu yang dimilikinya. Di tempat ini, Subroto didaftarkan sekolah oleh pamannya di sekolah dasar Belanda, yaitu Europische Lagere School atau ELS. Tidak jarang, Dr. Sutomo mengalami kesulitan saat mempelajari beberapa materi. Namun, Dr. Sutomo tidak pernah berhenti dan menyerah karena pribadinya yang sangat menghargai ilmu pengetahuan. Namun pada saat itu, Subroto tidak diterima di sekolah tersebut. Pada keesokan harinya, pamannya kembali membawa Subroto untuk menemui kepala sekolah dan menyampaikan keinginannya, yaitu memasukkan keponakannya tersebut, namun dengan nama Sutomo. Dengan nama tersebut, Subroto berhasil diterima di Europische Lagere School atau ELS. Sejak saat itu pula, 1898, Subroto berganti nama menjadi Sutomo, yang sekarang dikenal sebagai pahlawan nasional. Sutomo dan orang tuanya pun tidak keberatan dengan nama itu. Di sekolah, Sutomo termasuk siswa yang pandai, sehingga disegani oleh temannya, baik anak Indonesia maupun anak-anak Belanda. Bahkan guru-guru Belanda juga sayang kepadanya. Saat di sekolah, Sutomo sangatlah ramah. Beliau sering membantu teman-temannya dalam hal pelajaran. Beliau tidak segan menjelaskan hal yang tidak dipahami oleh teman-temannya. Tak heran, beliau memiliki banyak teman di sekolahnya. Sutomo pribadi yang suka mengembangkan dirinya dengan memperdalam ilmu pengetahuan, sehingga beliau sangat lihai dalam menjelaskan pelajaran ke teman-temannya. Hal ini juga yang mendorong Sutomo untuk selalu mampu berorasi dan membakar semangat di depan banyak orang dalam setiap pidatonya. Selain pintar di pelajaran akademik, beliau juga gemar berolahraga. Karena kesibukan yang disebabkan oleh kegiatannya yang padat, Dr. Sutomo rutin berolahraga agar menjaga kondisi tubuhnya tetap bugar dan sehat.
Dengan begitu, Dr. Sutomo dapat melaksanakan kegiatan sehari-harinya dengan lancar. Sejak kecil, Sutomo memiliki sifat yang baik dan sopan, tidak pernah sombong atau angkuh kepada masyarakat dan teman-temannya, terutama kepada orang tuanya. Dengan kepribadiannya yang hangat, Dr. Sutomo menjadi seseorang yang kehadirannya selalu dianggap baik dan menyenangkan. Murah senyum dan selalu menyapa adalah kesan baik yang ditinggalkan oleh Dr. Sutomo. Setelah lulus sekolah ELS pada 10 Januari 1903, Sutomo dihadapkan pada dua pilihan. Ayahnya, Raden Swaji, ingin Sutomo masuk ke School Top Reading van Indische Artsen atau yang biasa dikenal dengan Stovia sebagai dokter. Sedangkan sang kakek menginginkannya menjadi pangeran praja. Hal tersebut cukup menyita pikirannya. Dr. Sutomo kala itu dilanda kebingungan. Bersekolah di sekolah kedokteran telah membuat niat dan pikiran Sutomo untuk menjadi seorang dokter. Memang, Dr. Sutomo sedari kecil selalu diberikan arahan oleh ayahnya agar menjadi seorang dokter, karena sang ayah ingin melihat anaknya menjadi pahlawan kesehatan. Tetapi, di sisi lain, Sutomo juga sangat menghormati keinginan kakeknya. Namun, hati kecilnya memilih kedokteran, karena baginya pekerjaan pangeran praja hanya disuruh-suruh lewat Belanda. Akhirnya, dengan hati yang sudah mantap, Sutomo memakai jas dokter yang diberikan ayahnya, yang berarti dia memilih untuk masuk ke sekolah kedokteran. Ia sangat yakin bahwa ia tidak salah memilih untuk menjadi dokter sebagai pekerjaannya di masa depan. Ia masuk ke Stovia atau School Tot Opleiding van Indische Artsen dan lulus pada 12 April 1911. Beliau adalah seorang dokter yang rela berkorban demi kemaslahatan umat manusia. Beliau merupakan pahlawan besar yang ikut menangani wabah pes di Magetan pada tahun 1911. Sangat mulia, Sutomo adalah seorang dokter yang mendahulukan kesehatan masyarakat daripada dirinya. Dr. Sutomo sangat peduli terhadap masyarakat, terutama kepada pasiennya. Beliau sangat memperhatikan pasiennya dan menolong mereka tanpa sungkan. Beliau juga sangat ramah kepada pasiennya dan memaparkan rincian pengobatan dengan sangat jelas dan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh pasiennya. Beliau juga mengobati luka pasien dengan sangat telaten dan hati-hati agar tidak menyakiti pasiennya. Setelah itu, ia berpindah-pindah pekerjaan dari Lubuk Pakam, Malang, Kepanjen, Magetan, dan Blora.
Di tempat terakhir inilah ia bertemu dengan Everdina Bruring, seorang perawat Belanda, dan memutuskan menikahinya secara Islam pada 1917. Dari dulu, dalam perjalanan pendidikan dan karirnya, keberadaan Everdina tidak pernah menghalangi studi dan aktivitas Sutomo. Ia sangat mendukung, bahkan ikut menemani Sutomo berangkat ke Belanda. Di mata Sutomo, sang istri adalah perempuan pujaan. Kesetiaan, kesederhanaan, dan perilaku Everdina kepadanya yang mirip seperti perempuan Jawa membuat Sutomo semakin kagum kepada sang istri. Tugas harian seperti memasak, mencuci, melipat pakaian, dan sebagainya rela dilakukan Everdina demi sang suami. Pada 1919, Sutomo mendapat beasiswa di Belanda. Kesempatan itu tak disia-siakannya. Sutomo berusaha menjalin hubungan baik dengan keluarga sang istri. Everdina, sebagai seorang istri, tidak jarang ia membantu menyusun strategi melawan Belanda, dan ia juga selalu menyiapkan keperluan logistik di rumahnya, karena organisasi Sutomo sering diadakan di rumah. Dan sebagai seorang istri, tak lupa Everdina juga selalu membersihkan dan merapihkan rumahnya agar terlihat bersih dan rapih ketika organisasi berlangsung. Hal inilah salah satu alasan dilaksanakannya organisasi di rumah Sutomo. Namun pernikahannya tidak dikaruniai seorang anak. Mereka memutuskan untuk pindah ke Batu Raja, Sumatera Selatan. Di tempat ini, ia mengajukan usul kepada Dinas Kesehatan Belanda agar ada orang Indonesia yang tamat Stovia diberi kesempatan melanjutkan studinya di Belanda. Dan permintaan ini pun terwujud. Pada tahun 1919, Sutomo dan Muhammad Sjaf merupakan dokter pertama yang melanjutkan studinya ke Belanda. Sutomo tercatat menjadi mahasiswa Universitas Amsterdam hingga lulus tahun 1921, melanjutkan studi spesialisasi penyakit kulit di Universitas Hamburg di bawah bimbingan P.G. Una dan H.C. Plum. Di sana ia sangat aktif dalam Indische Vereniging yang menjadi perhimpunan Indonesia. Ia menjadi pemimpin dan penuntun bagi mahasiswa Indonesia lainnya. Prinsip organisasinya berbunyi, masa depan rakyat Indonesia secara eksklusif dan semata-mata terletak di dalam bentuk suatu pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyat dalam arti yang sebenar-benarnya, karena hanya bentuk pemerintahan seperti itu saja yang bisa diterima oleh rakyat. Setiap orang Indonesia haruslah berjuang untuk tujuan ini sesuai dengan kemampuannya dan kecakapannya. Dengan kekuatan dan usahanya sendiri, tanpa bantuan dari luar titik setiap pemecah belahan kekuatan bangsa Indonesia, dalam bentuk apapun harus ditentang karena hanya dengan persatuan yang erat di antara putra-putra Indonesia saja yang dapat menuju ke arah tercapainya tujuan bersama. Tahun 1923, Sutomo kembali ke tanah air dengan alasan tanah air membutuhkan pemimpin sebanyak-banyaknya. Rakyat Indonesia membutuhkan pemimpin yang akan membimbing mereka untuk mencapai cita-cita perjuangannya. Setelah kembali, ia menjadi pengajar di NIAS atau Netherlands Indische Artsen School
dan Rumah Sakit Umum atau CBZ Surabaya. Dr. Sutomo sangat antusias ketika membagikan ilmu yang beliau miliki. Beliau mengajar dengan penuh semangat dan tak kenal lelah. Sore harinya, ia membuka praktik dan menerima pasien. Untuk pasien mampu, diminta memasukkan uang ke dalam kotak di atas meja bundar kecil, dan yang tidak mampu tidak dipungut biaya, bahkan diberinya uang. Materi atau uang bukanlah hal utama untuk Sutomo. Yang penting bagi dirinya adalah kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Karena tujuan awal Sutomo pulang ke tanah air adalah untuk mengabdi kepada rakyat Indonesia. Pada 20 Mei 1908, Dr. Sutomo bersama para pelajar Stovia mendirikan Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama yang lahir di Indonesia, yang diketuai oleh Dr. Sutomo. Lahirnya Budi Utomo kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Pada awalnya, Budi Utomo bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial budaya. Dibuktikan dengan didirikannya sekolah yang bernama Budi Utomo dengan tujuan memelihara serta memajukan kebudayaan Jawa. Namun sejak 1915, Budi Utomo mengubah haluannya menuju bidang politik dengan tujuan mewujudkan Indonesia merdeka. Everdina J. Bowring, yang merupakan istri dari Dr. Sutomo, menderita sakit yang hanya bisa sembuh jika ia pindah ke tempat yang lebih sejuk dari Surabaya. Rasa cinta dan kesetiaan kepada Sutomo membuatnya tetap tinggal meski oleh dokter disarankan pulang ke Belanda. Akhirnya, Sutomo menyediakan tempat bagi istrinya di Mojokerto dan hanya bisa mengunjunginya 2 kali seminggu. Istrinya wafat 17 Februari 1934. Kematian istrinya pukulan berat bagi Sutomo. Dr. Sutomo yang menjadi ketua umum di berbagai partai memiliki kesibukan dan pekerjaannya yang terlampau berat. Akibatnya, beliau sering jatuh sakit. Sakitnya semakin lama semakin parah. Hingga pada tanggal 3 Mei 1938, sakit yang diderita oleh Dr. Sutomo tidak bisa diobati lagi, dan beliau meninggal dunia. Jenazahnya dimakamkan di halaman Gedung Nasional Surabaya. Untuk mengenang jasa-jasa beliau dalam dunia kedokteran, pemerintah menggunakan nama Dr. Sutomo sebagai nama rumah sakit umum di Surabaya. Dr. Sutomo bersama beberapa golongan terpelajar mendirikan Indonesia Study Club atau ISC pada 11 Juli 1924. Organisasi ini bergerak dalam pemenuhan kebutuhan rakyat dengan mendirikan usaha-usaha seperti sekolah tenun, bank kredit, koperasi, dan sebagainya. Salah satu prestasi yang membanggakan adalah ISC berhasil mendirikan Bumi Putra, yang kemudian pada 1929 berganti nama menjadi Bank Nasional. Pada 1930, ISC berkembang menjadi partai yang dinamai Persatuan Indonesia atau disebut PBI. Partai ini sangat cepat berkembang, terutama di wilayah Jawa Timur. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan PBI mengutamakan kepentingan rakyat.
Di bidang pendidikan, PBI merencanakan sekolah taman kanak-kanak, membahas buta huruf, serta mengusahakan bacaan untuk anak-anak SD. Sementara di bidang politik dan pers, PBI memberikan kursus-kursus politik, kursus kader, menerbitkan surat kabar harian, suara umum, dan mingguan penyebaran semangat. Berkat PBI, berdiri juga rukun tani, rukun pelayaran, serikat buruh, koperasi, bank kredit, serta adanya pemeliharaan yatim piatu. PBI juga mendirikan Gedung Nasional Indonesia yang terletak di Surabaya. Gedung ini digunakan untuk keperluan rapat umum yang membahas masalah rakyat. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu kemerdekaan, maka pada tahun 1935 PBI bergabung dengan Budi Utomo menjadi Partai Indonesia Raya atau Parindra yang diketuai oleh Dr. Sutomo. Dr. Sutomo juga aktif di bidang jurnalistik. Ia menjadi pemimpin beberapa surat kabar, di antaranya Surat Kabar Budi Utomo, Suara Umum, Tempo di Yogyakarta, Panjebar Semangat, dan Pedoman. Terbitan lainnya adalah beberapa petisi kepada pemerintah yang meminta kesediaannya untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah dasar dan menengah. Dr. Sutomo merupakan seorang tokoh yang tidak memiliki rasa takut dan selalu percaya diri untuk bisa membawa Indonesia ke arah merdeka. Semua hal yang dilakukan Sutomo tidak lain hanya untuk membawa rakyat Indonesia menjadi sejahtera. Sutomo memiliki peran penting sebagai titik kebangkitan Indonesia untuk merdeka. Dr. Sutomo pernah berkata, masa depan rakyat Indonesia semata-mata terletak di dalam bentuk suatu pemerintahan yang bertanggung jawab kepada rakyat dalam arti yang sebenar-benarnya, karena hanya bentuk pemerintahan seperti itu saja yang bisa diterima oleh rakyat. Itulah kisah Dr. Sutomo, seorang dokter yang tidak hanya pandai, namun juga murah hati. Berjuang membangun negeri hingga namanya abadi. Terima kasih Dr. Sutomo. Kisahmu menjadi pelajaran berharga bagi kami.